Yap, cooler ini lagi ya, dan lagi, dan lagi. Sedari awal, saya rakit PC sering banget pakai dari brand Thermalright. Sampai sekarang pun ini brand gak pernah lepas dari pandangan. Ciami emang. Kali ini saya kedatangan IO360 digital mereka, yaitu Thermalright Magic Cube. Setelah kemarin saya review versi LCD-nya, yaitu Mjolnir. Pertama-tama tentu kita intip dulu isi boxnya. Diawali oleh manual book yang tentunya perlu kamu baca ya. Lalu ada dus yang isinya bracket-bracketan lengkap untuk semua soket mainstream. Tentu aja khas dari Thermalright, ada satu buah thermopasta yang bagus juga. Ini dapat versi TF7 ya sob. Terakhir ada si IO coolernya itu sendiri. First impression megang sih ini udah bagus punya ya. Sudah disesuaikan dengan kelasnya. Build quality-nya cukup padat, selangnya juga udah lentur. Buat kabelnya sendiri di sini sangat sederhana ya. Di bagian pumpnya atau water block-nya ini cuma ada 4 pin PWM dan satu USB header yang wajib kamu colokin ke USB di Mobo guna menampilkan digitalnya nanti. Lalu untuk kabel di bagian radiator juga sudah lengkap. Ada 4 pin PWM dan 3 pin RGB. Semuanya sudah DC chain. Fan pada Magic Cube ini pakai modelan fan yang cableless gitu ya, yang sistemnya diklip satu sama lain. Fan kayak gini emang lebih simple dan gak ribet berantakan kabelnya. Tapi ya sayangnya ini modelan infinity mirror ya teman-teman. Salah satu yang agak unik dari IO ini yaitu layar digitalnya sob. Kalau misal digital pada cooler lain itu bentuknya ya gitu-gitu aja, tapi Magic Cube ini layarnya full digital alias emang layarnya ini dipenuhin oleh angka digitalnya itu sendiri. Kayak ukuran fontnya itu dimaksimalin banget. Saya aja baru nemu nih yang digitalnya model kayak gini. Unik aja. Nah, lalu untuk spek lengkap si Thermalright Magic Cube ini akan saya cantumkan aja di layar kaca ya teman-teman. Lanjut yuk kita pasang ke testbed. Di sini saya pakai soket AM4 ya. Untuk AM5 juga pemasangannya sama persis. Pertama ambil aja bracket dudukan yang melengkung ini sob. Lalu ambil perintilan bautnya yang sudah bertuliskan AM4. Pasang dudukan atau spacer warna pinknya ini. Lalu baut bracket besi tadi. Pasang atas dan bawah ya. Lanjut kasih thermopasta. Terakhir tinggal pasang deh si pumpnya ke prosesor. Beres. Kalau udah pasang jangan lupa buat download aplikasi TRCC-nya ya. Buat nampilin layar digital di pumpnya. Untuk downloadnya sendiri gampang banget. Masuk aja ke website Thermalright. Pilih support di bagian kanan atas. Lalu download. Pilih yang TRCC di bagian kiri ya. Habis itu tinggal install aja. Beginilah tampilan awal softwarenya. Simpel aja sih ya, kita cuma bisa ubah monitoring apa yang ingin ditampilkan. Mulai dari suhu prosesor, usage prosesor, suhu GPU, maupun usage GPU. Sama palingan ngubah warna si digitalnya aja sih, mau dibuat monokrom atau gradient, bebas terserah kamu. Itu aja sih customisasinya, karena emang ini cuma digital ya, bukan LCD. Yuk langsung aja kita tes performanya. Berikut spesifikasi lengkap yang saya gunakan. Seperti biasanya, saya tes looping di Cinebench R23 10 menit. Dari beberapa kali looping, inilah hasil terbaik yang bisa saya dapatkan. Thermalright Magic Cube ini bisa dapat skor di sekitar 12.315 poin. Sebuah poin yang udah standar, nggak kecil, nggak juga gede banget. Untuk suhunya sendiri kalau idle itu bisa di sekitar 38 derajatan. Kalau full load alias maksimalnya bisa dapat di sekitar 71 derajat Celcius. Sebuah suhu yang masih sangat adem sob. Masih agak geli-geli lah. Pas saya ubah ke mode OC tipis-tipis, skornya bisa dapat di sekitar 13.095 poin. Dengan suhu maksimalnya sekarang ada di sekitar 81,2 derajat Celcius. Naik sekitar 10 derajat lah dari mode default. Masih tergolong sangat aman ya untuk kamu gunakan daily. Lanjut di skenario gaming. Seperti pada Battlefield 5, di sini bisa dapat suhu rata-ratanya di 62 derajat aja. Sebuah suhu yang gak perlu kamu pikirin lagi karena emang adem ayem. Nah, kalau saya bandingkan dengan beberapa IO360 yang pernah saya tes juga, ternyata performa si Magic Cube ini ada di tengah-tengah aja sih, sudah sesuai aja dengan harga yang diberikan. Tapi kalau dilihat-lihat suhunya, beda dikit aja ya sama saudaranya, yaitu si Mjolnir Vision.
Cuma bedanya jelas, kalau Mjolnir itu ada fitur ngarbit alias layar LCD yang bisa kamu kustomisasi. Jadi harganya juga bedanya lumayan. Lalu perbandingan skor juga sebenarnya enggak gimana-gimana jauh ya antara satu cooler dengan cooler lainnya. Termasuk pada pengetesan gaming juga. Hasil dari keempat IO360 di sini rata-rata hampir sama aja. Untuk I/O water cooling ukuran 360 mm seharga 1,1 jutaan ini menurut saya masih layak kamu pertimbangkan sih kalau kamu emang cari performa yang jos gandos. Alias kamu gak perlu layar-layaran gimmick yang bikin mahal itu. Secara performa, Thermalright Cube ini memang salah satu yang sangat bersaing di harga segini. Mulai dari build quality yang bagus, garansinya juga lumayan panjang di 3 tahun. Lalu reputasi Thermalright itu sendiri yang memang udah punya kesan positif di hati para konsumen. Apalagi buat kamu yang pakai casing akuarium ya, ditambahin IO360 gini makin cakep emang. Suhu bisa dijaga dengan baik, penampilan juga sama-sama bisa dijaga dengan baik. Oh iya, untuk Thermalright Magic Cube ini tersedia warna hitam maupun putih ya, tinggal disesuaikan aja dengan tema PC kamu. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian soal I/O dari Thermalright 1 ini.